Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, diskusi kita kali ini adalah tentang pengawasan di dalam Al-Quran. Sedikitnya ada 3 ayat yang akan kita diskusikan didasarkan pada tertib mushaf. Yang pertama adalah surat Yasin ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Yang kedua adalah surat Qaf ayat 17 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Idh yatalaqqal mutalaqqiyan anil yamin wa anil shimal qa'idun, yaitu ketika 2 malaikat mencatat amal perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Yang ketiga adalah surat Al-Mujadalah ayat 7, bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Alam taru annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aktsaru illa huwa ma'ahum aina ma kanu tsumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah. Tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara 3 orang melainkan dialah yang keempat. Tiada pembicaraan antara 5 orang melainkan dialah yang keenam. Tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Didasarkan pada susunan mushaf, maka yang pertama adalah surat Yasin ayat 65, kemudian surat Qaf ayat 17, dan surat Al-Mujadalah ayat 7. Didasarkan pada urutan ayat ini, maka harus diingat bahwa pertama, setiap orang harus melakukan pengawasan dan introspeksi terhadap dirinya sendiri. Didasarkan pada surat Yasin ayat 65 ini, tangan akan bersaksi, kaki akan bersaksi, dan semua organ tubuh kita akan bersaksi. Kedua, jika abai, maka harus diingat bahwa di samping kiri dan kanan kita ada utusan Allah yang mencatat segala kegiatan kita. Jadi ada malaikat yang mencatat di kanan dan kiri kita, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, dan seterusnya. Ketiga, jika abai juga, maka harus diingat bahwa Allah senantiasa bersama kita kapanpun dan dimanapun. Jadi kalau kita ngumpul berdua, yang ketiga adalah Allah. Kita ngumpul berempat, yang kelima adalah Allah. Kita ngumpul 9, yang ke-10 adalah Allah, dan seterusnya. Didasarkan pada 3 ayat di atas, diantara yang dapat diterjemahkan dan dilakukan, termasuk di lembaga atau perusahaan misalnya, yang pertama adalah pengawasan dapat dilakukan dengan membuat dan menyerahkan laporan diri secara berkala, seperti laporan bulanan dan lainnya misalnya. Kemudian yang kedua adalah pengawasan dapat dilakukan melalui alat yang dibuat, seperti adanya pengawas, kemudian sistem pengawasan elektrik, CCTV, dan lainnya. Yang ketiga adalah pengawasan dapat dilakukan langsung oleh pimpinan, seperti sidak kegiatan dan lainnya. Yang keempat, ketiga bentuk pengawasan ini idealnya memang dilakukan sebagai upaya mendapatkan hasil yang maksimal. Sahabat semua, demikian diskusi singkat tentang pengawasan di dalam Al-Quran yang dapat kita terjemahkan, yang diisyaratkan ada di dalam surat Yasin ayat 65, kemudian Qaf 17, dan Al-Mujadalah 7. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita bertemu pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.